Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, berjumpa lagi kita di channel saya, yaitu Samsul Arifin _ID. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengaturan Bandicam. Tapi sebelum menuju ke sana, bagi teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel ini. Jika dirasa bermanfaat, bisa di share, dibagikan ke saudara-saudara kita yang lain agar informasi ini bisa bermanfaat buat yang lainnya juga. Baik, selanjutnya kita langsung saja menuju ke pengaturan Bandicam. Tapi pastikan sebelum ke pengaturan Bandicam, pastikan dulu Bandicam itu sudah terinstall di PC atau laptop kita semuanya. Kita buka aplikasi Bandicam, maka yang muncul adalah gambar Bandicam. Yang pertama adalah kita langsung saja ya, karena kita terbatas juga oleh waktu yang dibatasi oleh Bandicam, maka langsung kita praktek untuk proses pengaturan. Yang pertama, pemilihan layar. Ada pilihan layar, 4 pilihan layar. Langsung saja kita memilih yang full screen. Ini pilihan umum yang paling mudah. Kita pilih full screen. Yang kedua, ada 5 menu yang berada di Bandicam ini. Menu home yang tertampil di samping kanan tampilannya, menu general samping kanan juga, menu video, menu image, dan about. Home ini terdiri dari 3, get started, video, dan image. Kita biasanya kita arahkan ke video agar nanti ketika kita pencet yang video ini, teman-teman semuanya, ketika kita sudah melakukan proses perekaman, ketika selesai maka dia akan tampil di bawah ini. Nah, kemudian General ini adalah tempat penyimpanan video Bandicam. Nanti bisa kita atur ya, kita pilih di sebelah mana gitu. Karena ini saya baru proses berlangsungnya perekaman, maka ini tidak bisa kami praktekkan. Kemudian video ini berisi tentang pengaturan record. Yang pertama ada record atau stop hotkey. Teman-temannya ada shortcut. Jadi kita tidak perlu mencet tombol merah ini ya, stop, tidak perlu. Tapi kita, karena pas proses perekaman nanti softwarenya ini tidak terlihat, maka kita bisa langsung memencet tombol F12 yang ada di keyboard laptop kita masing-masing. Apakah ini bisa diganti? Bisa. Kita cek ya. Saya akan pencet tombol back down, maka ini berubah back down. Saya pencet back up, bisa berubah back up. Saya pencet home, bisa berubah home. Saya pencet delete, bisa berubah delete. Saya kembalikan ke F12. Nah, ini tergantung pilihan kita. Pause hotkey ini untuk mengepause ketika kita sedang melakukan proses perekaman. Ini juga bisa diubah, bisa back down, home, dan sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu pengaturan mikrofon dan pengaturan kamera. Oke, di sini tetap masih berada di menu video. Ada tombol setting, bisa kita klik. Oke. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 menu yang ada di sini ya, teman-teman semuanya bisa disaksikan. Kita close dulu. Baik teman-teman, selain kita bisa melalui jalan mengeklik setting ini, kita juga bisa melalui jalan ngeklik tombol ini di antara 3 ini. Mikrofon, kamera, dan kursor. Ini bisa kita klik juga contohnya. Nah, seperti ini. Ini sama tampilannya. Ada sound, webcam, mouse, logo, teks, dan option. Kita menuju yang paling utama, sound dan webcam tentunya ya. Tapi kita akan menuju ke sound dulu. Sound ini fungsinya untuk merekam suara kita ketika nanti akan melakukan proses perekaman. Yang pertama, pastikan record sound itu terchecklist. Ini yang bawahnya save audio track ini tidak perlu diceklis. Ini hanya untuk menampilkan sound saja. Jadi nanti ketika ini di checklist akan ada 2 tampilan, satu tampilan video plus sound dan sound saja. Jadi ini tidak perlu di checklist saja. Kemudian ada primary sound device dan secondary sound device. Ini sound pokok, sound second. Karena saya ini sekarang proses perekamannya memakai headset yang ada mikrofon, maka saya buat sebagai sound yang primer gitu. Untuk yang sound secondnya saya pilih default. Ini volume boleh pilihan
bisa 80 atau berapapun bisa 100, 100, termasuk checklist mono juga pilihan, bisa di checklist bisa tidak. Nah, kemudian setelah ini selesai teman-teman semuanya, kita akan menuju ke webcam. Tapi ingat, pastikan record sound itu terchecklist. Oke, menuju ke webcam. Webcam ini adalah akan fungsinya untuk menampilkan video kita ketika kita sedang melakukan perekaman. Nah, jadi ketika kita sedang melakukan perekaman, video kita nanti akan bisa terekam dengan menggunakan kamera yang ada di laptop kita. Syaratnya yang pertama adalah ini harus di checklist. Kalau tidak di checklist, maka nanti yang berfungsi adalah hanya soundnya saja. Tapi kalau ini di checklist, maka akan fungsi kameranya. Kita coba dulu ya. Untuk settingannya ini setting bawaan teman-teman semuanya, tapi pastikan ini terchecklist dulu. Ketika sudah terchecklist, maka kita bisa menuju ke advance. Oke, kita klik advance. Nah, ini gambar saya terlihat teman-teman semuanya. Ini ada pilihan 4 pilihan ya, di atas, pojok, pojok kiri bawah, pojok kanan bawah, dan full. Bisa pilih di pojok kanan bawah. Kemudian di sebelah kanan ini ada pengaturan ya, overlay size, ini pengaturan besar kecilnya kamera kita. Exposition itu kita buat 100 biar dia mepet ke kanan, dan Z position kita buat 100 juga biar dia mepet ke bawah, karena kalau nanti begini hasilnya begini. Nah, bisa teman-teman saksikan ya. Udah cukup seperti ini teman-teman semuanya. Kemudian klik OK. Ini tidak perlu ya, tidak perlu dicentang, kita klik OK. Oke, setelah itu kita klik OK juga gitu. Tapi karena ini saya baru proses perekaman dan tanpa menggunakan layar, maka ini saya checklist. Tidak saya checklist maksud saya, karena saya hanya menggunakan perekaman suara atau pakai suara saja. Ini teman-teman semuanya tutorial pengaturan Bandicam. Semoga sedikit ini dapat memberikan pencerahan kepada teman-teman semuanya yang masih mengalami kesulitan terkait tentang pengaturan Bandicam. Oke, kita bertemu pada kesempatan yang lain. Tetap berada di channel kami, channel saya, yaitu Samsul Arifin _ID. Terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan ini di OK.